Kurikulum 1947 adalah kurikulum yang pertama lahir setelah Indonesia merdeka. Kurikulum 1947 resmi ditetapkan di sekolah pada tahun 1950. Kurikulum ini adalah kurikulum peralihan dari kurikulum kolonial Belanda. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter dan watak masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat, dan juga mampu mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain. Tujuan pendidikannya tidak hanya fokus pada pendidikan pemikiran saja, tetapi fokus pada karakter dan watak serta kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1947 juga memisahkan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum ini menekankan pada pengaturan sekolah menengah dan kurikulum itu sendiri. Landasan kurikulum 1952 ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab 5 Pasal 7 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan menengah pada masa lampau dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum. Tujuan dari kurikulum 1953 yaitu untuk membentuk manusia yang susila dan cakap bernegara dan membangun sifat warga negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah airnya. Dalam proses pembelajaran, guru juga berperan sebagai model yang menetapkan etika, moral, dan nilai-nilai aturan berperilaku, di mana guru di sini benar-benar dijadikan sebagai pusat pembelajaran oleh siswa, dan siswa banyak menerima informasi dari guru tersebut. Lalu ada kurikulum 1964. Tujuan dari kurikulum 1964 yaitu agar anak Indonesia memiliki kesiapan mental dan memupuk budi pekerti yang luhur dan juga memperluas pengalaman dalam rangka pembentukan kebiasaan agar anak lebih cekatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Proses pembelajaran kurikulum 1964 disebut dengan istilah Pancawardana, yaitu pembelajaran pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Cara belajarnya dijelaskan dengan metode maaf, cara belajarnya dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Pemerintah juga menetapkan hari Sabtu sebagai hari kenda, di mana siswa difokuskan untuk berlatih di bidang yang mereka kuasai dan sukai, seperti di bidang kesenian, kebudayaan, dan olahraga. Lalu ada kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai suatu wujud untuk penerapan pada Undang-Undang 1945 yang sebagai dampak dari adanya dekret presiden pada tahun 1959, di mana dekret presiden itu menandakan bahwasannya Undang-Undang 1945 kembali ditetapkan secara murni. Oleh karena itu, kurikulumnya berkembang lagi menjadi kurikulum 1968. Tujuan dari kurikulum 1968 yaitu untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati dan memiliki kesehatan jasmani, kecerdasan yang tinggi, dan juga moral, serta budi pengerti dan keyakinan beragama yang bagus. Struktur kurikulum pendidikan pada kurikulum ini berubah dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Pemerintah menetapkan kurikulum baru yaitu kurikulum 1975 sebagai landasan kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum yang modern. Prinsip kurikulum 1975 yang pertama itu berorientasi pada tujuan, yang kedua menganut pendekatan interaktif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan penerapan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih interaktif. Yang ketiga menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat menganut pendekatan sistem instruksional. Sistem yang mengarah kepada tercapainya tujuannya spesifik yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang kelima ini dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus, respon, dan latihan. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan yang lebih efisien dan efektif.
Lalu ada kurikulum 1984. Kurikulum ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik yang memandang peserta didik sebagai individu yang dapat dan mau mencari sendiri dan meneliti sendiri. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini, lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak dapat mengejar kemajuan pesat di masyarakat. Ciri khusus kurikulum 1984 ini yaitu adalah lebih lebih mengedepankan keaktifan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Tujuan dari kurikulum 1994 yaitu untuk memberikan pendidikan yang relevan, meningkatkan kualitas pendidik dengan fokus pada pengembangan peserta didik secara holistik yang meliputi aspek kognitif siswa secara optimal. Karakteristik kurikulum 2019 yaitu berbasis kompetensi, menerapkan pendekatan tematik, inklusif, fleksibel, dan implementasi. Prinsip kurikulum 1994 yaitu keterpaduan prinsip keberagaman, kemandirian, kesejahteraan, relevansi, pembelajaran aktif, dan pendekatan holistik. Keunggulan kurikulum 1994 yaitu berbasis kompetensi, interaktif dalam pendekatan pembelajaran, inklusif dalam mengakomodasi keberagaman siswa, fleksibel dalam implementasi, memperhatikan pembentukan karakter siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan pendekatan evaluasi yang holistik. Kekurangan kurikulum dari tahun 1994 yaitu cenderung tidak memadai dan mempersiapkan siswa untuk kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 yaitu dilandasi oleh pertimbangan teoritis seperti munculnya konstruktivisme yang menganggap bahwa peserta didik belajar melalui proses membangun ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai target pencapaian belajar. Tujuan kurikulum ini juga memandirikan atau memperdayakan sekolah demi mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan lingkungan. Kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, keberagaman, dan pengembangan konsep belajar tuntas. Lalu menggunakan pendekatan yang bervariasi dari sumber belajar. Bukan hanya satu, tetapi juga sumber belajar yang lain yang edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Lalu selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, sering kita sebut KTSP, diperlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Secara umum tujuan ditetapnya KTSP juga untuk memandirikan dan memberdayakan suatu pendidikan melalui pemberian wewenang atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum, di mana guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran dalam setiap bidang studi. Ciri khusus penilaian ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru itu sebagai fasilitator. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan masyarakat
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kompetensi dasar atau KD yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, pengetahuan, sosial, dan keterampilan. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Karakteristik kurikulum merdeka yaitu berfokus pada materi yang esensial, struktur kurikulum yang fleksibel, dan tersedianya perangkat ajar yang cukup banyak. Prinsip kurikulum merdeka yaitu mempertimbangkan tahap perkembangan dan capaian peserta didik. Pembelajaran untuk membangun kapasitas pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan serta pembelajaran berorientasi pada masa depan yang akan datang atau berkelanjutan. Keunggulan kurikulum merdeka yaitu lebih sederhana dan mendalam, dengan memberikan kebebasan belajar pada siswa untuk mengontrol jalur pendidikan merdeka atau lebih merdeka. Relevansi kontekstual dengan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, siswa fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Lalu kekurangan kurikulum merdeka yaitu adalah kurangnya standar keseragaman yang dapat menyebabkan variasi dalam pencapaian siswa, membutuhkan siswa yang memiliki disiplin tinggi dan kemampuan mandiri serta memerlukan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk implementasi yang efektif.